Baik, perkenalkan nama saya Hendika Christian Mahendra dengan NIM 220711010267. Saya dari kelompok 6. Di sini saya ingin membahas kembali dan menjelaskan kembali tentang hasil diskusi dari kelompok 6 tentang kebijakan negara di Eropa dan Afrika, kebijakan negara Malaysia, kebijakan negara Singapura, kebijakan negara Amerika Serikat, kebijakan negara Mongolia, kebijakan negara Vietnam, kebijakan Uganda, Tanzania dan Thailand, perizinan konsistensi hutan di beberapa negara Amerika Latin. Kita masuk ke latar belakang. Pada perizinan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem modern yang berfungsi sebagai alat pengendali dan pengawas terhadap berbagai aktivitas masyarakat, baik yang dilakukan individu maupun badan usaha melalui perizinan pemerintah legalitas. Tentu agar setiap kegiatan dilakukan dalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan lingkungan maupun ketertiban sosial. Setiap negara memiliki hukum perizinan yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan nasional, sistem hukum setara, kondisi ekonomi masing-masing di negara. Eropa, perizinan secara kuat memiliki regulasi dan nasional dengan fokus perlindungan data lingkungan. Kita masuk ke dalam perizinan kebijakan di Eropa. Kebijakan hukum perizinan di negara Eropa, khususnya dalam kerangka Uni Eropa, mengatur beberapa aspek perizinan yang meliputi izin kerja, izin usaha, perizinan bangunan, serta izin terkait perdagangan dan lingkungan. Yang pertama ada perizinan penggunaan data dan privasi. Uni Eropa mewajibkan setiap pihak yang mengumpulkan data pribadi menggunakan dan mendapatkan izin sah sesuai dengan regulasi perlindungan data dan referensi direktif. Kebijakan ini mengharuskan pengguna konsep manajemen platform yang telah terverifikasi dan mengelola persetujuan penggunaan atas penggunaan coki dan penyimpanan lokal lain. Terus lanjut yang kedua, perizinan kerja. Untuk mendapatkan izin di Uni Eropa, seorang harus terlebih dahulu mendapatkan tawaran dari perusahaan yang bersedia menjadi sponsor. Surat penawaran kerja ini adalah dokumen wajib dalam proses permohonan serta izin kerja. Terus yang selanjutnya masuk pada bagian karakteristik kebijakan perizinan di Afrika. Yang pertama ada legitimasi dan kepastian hukum. Banyak negara mengatur tentang dalam memberikan kepastian hukum yang nyata terikat perizinan karena warisan kolonial dan sistem hukum yang masih berkembang. Yang kedua, fragmen hukum. Perizinan Afrika seringkali dipengaruhi oleh keadaan hukum adat dan hukum nasional yang berjalan paralel. Yang ketiga, keterbatasan penegakan hukum. Penegakan hukum perizinan di banyak negara Afrika masih lemah akibat keterbatasan sumber daya, korupsi, dan birokrasi yang sangat rumit. Hal ini menghambat efektivitas kebijakan perizinan dan menimbulkan risiko penyalahgunaan izin. Terus yang selanjutnya, proses regulasi perizinan. Proses perizinan di Afrika biasanya diatur oleh undang-undang nasional yang mengatur berbagai sektor seperti pertambangan, kehutanan, dan inspiratif. Terus yang kedua,
Dalam beberapa kasus, perizinan juga memperhatikan hukum adat dan persetujuan komunitas lokal. Yang ketiga, contoh nyata dalam Afrika Selatan, di mana sistem hukum campur meningkatkan adanya perizinan dan mematuhi hukum nasional sekaligus menghormati hukum adat dan sumber daya. Yang selanjutnya, beberapa upaya reformasi dan tantangan. 1. Banyak negara Afrika sedang berupaya melanjutkan reformasi hukum untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dan akuntabilitas dalam perizinan. Reformasi yang termasuk digitalisasi proses hukum dan penguatan lembaga pengawas. Yang kedua, namun tantangan terbesar tetap ada, seperti korupsi dalam perizinan usaha, lemahnya pengawasan, dan kurangnya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat. Yang ketiga, organisasi seperti African Union juga berperan dalam mendorong harmonisasi kebijakan hukum dan perizinan negara, seperti untuk meningkatkan stabilitas hukum di kawasan Afrika. Selanjutnya kita masuk pada perizinan dan kebijakan di Asia. Yang pertama ada negara Malaysia. Kebijakan dalam hukum perizinan di Malaysia diatur dengan berbagai undang-undang dan regulasi yang mengatur pendirian perusahaan, usaha, izin serta perizinan kerja dan imigrasi. Yang pertama, kerangka hukum perizinan usaha Malaysia. Perizinan usaha Malaysia diatur oleh undang-undang. Salah satunya adalah Akta Lisensi Perniagaan 1976 yang mengatur pemberian izin usaha, pengawasan terhadap perizinan tersebut. Setelah mendirikan perusahaan wajib mematuhi sejumlah kewajiban hukum. Kebijakan perizinan tenaga kerja asing dan imigrasi. A. Perizinan tenaga kerja asing di Malaysia secara ketat diatur melalui Akta Imigran 1995 yang menjadi landasan hukum utama pengaturan imigrasi izin kerja warga negara asing. Terus B. Malaysia membatasi masuknya tenaga kerja perusahaan dan seperti batas minimal gaji, pengawasan terhadap pekerja imigran serta mekanisme pelaporan pekerja imigran. Perizinan kebijakan negara Asia yang selanjutnya ada di Singapura. Kebijakan dalam konteks hukum perizinan Singapura didasarkan pada hukum yang sangat mendukung dan berusaha transparansi seperti kepastian hukum dan berfokus pada regulasi proses perizinan. Kerangka hukum perizinan Singapura menerapkan kebijakan hukum yang proaktif terhadap perusahaan seperti menjadikan negara sebagai salah satu tujuan utama investasi global Asia. Terus yang selanjutnya dari negara Thailand, kebijakan dalam konteks hukum perizinan di negara Thailand mengacu pada sistem regulasi dan mengatur pemberian izin usaha maupun tinggal di dalam kerja warga asing maupun pelaku usaha. Berikut adalah sistem perizinan di Thailand. Thailand menerapkan sistem perizinan yang cukup efisiensi, modern,
dengan menggunakan teknologi informasi. Sistem ini dikenal dengan nama Single Windows for Integrated Service yang diluncurkan pada tahun 2009. Kita masuk pada perizinan kebijakan negara Asia lainnya. Ada Vietnam. Kebijakan hukum perizinan di Vietnam sangat menonjol karena efisiensi, kemudahan, dan tepat proses khususnya untuk investasi asing. Kita lanjut pada negara yang berikutnya, ada negara Vietnam. Kebijakan hukum perizinan di negara Vietnam sangat menonjol karena efisiensi, kemudahan, dan terpusatnya proses khusus untuk investasi asing. Yang satu, jenis dan proses perizinan. Dua izin utama. Investor asing di Vietnam hanya membutuhkan dua izin utama, yaitu investor approval dan business integration. Perizinan di Mongolia mengalami perubahan besar yang berlakunya Law on Permits yang efektif pada 1 Januari 2023. Berikut ada penjelasan mengenai kebijakan tersebut. Prinsip umum: kebebasan berusaha. Individu dan badan hukum bebas menjalankan kegiatan di Mongolia kecuali jika kegiatan tersebut dilarang oleh hukum atau secara khusus mewajibkan untuk memiliki izin atau lisensi. Selanjutnya kita masuk pada perizinan konsesi hutan di beberapa negara Amerika Latin. Konsesi hutan di Amerika Latin pada umumnya merupakan perizinan antara pemerintah sebagai pemilik hutan negara dengan pihak ketiga seperti perusahaan, komunitas, atau LSM sebagai pengelola, memanfaatkan dan melindungi kawasan hutan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan konsesi biasa berupa pemanfaatan kayu, konservasi, atau pelindungan keanekaragaman hayati dan cadangan karbon. Karakteristik umum konsesi hutan di Amerika Latin itu, yang pertama ada durasi, yang kedua ada luas area, yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Kita masuk pada proses dan regulasi perizinan. Yang pertama ada transparansi dan kompetensi. Yang kedua itu pengawasan dan penegakan. Yang ketiga pengelolaan dan penertiban daerah. Yang keempat partisipasi komunitas. Selain konsesi produk kayu, beberapa negara menerapkan model konsesi konservasi di mana izin diberikan kepada LSM atau komunitas untuk menjaga dan memulihkan kawasan hutan. Durasi perizinan biasanya panjang dan bahkan permanen, dengan pembayaran sebagai kompensasi atau potensi ekonomi yang hilang jika hutan tidak dieksploitasi. Contoh ada di konsesi konservasi di Peru. Sistem perizinan konsesi hutan di Amerika Latin sangat beragam, mulai dari model produksi hingga konservasi, dan cenderung meningkatkannya peran pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Regulasi dan pengawasan tersebut berkembang untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun tentang utama
tantangan utama masih ada pada aspek pengawasan, transparansi, dan distribusi pemanfaatan yang adil. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang materi pada kelompok 6. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.